bisnis yang seperti apa yang yang cocok buat generasi Z. Cenderungnya begini, ini kayak gitu, cenderungnya begini gitu. Emang ngomongnya cenderung sih, tapi orang awam jadi kayaknya melabalisasi gitu loh. Nah, lebih bagusnya lagi kalau mentor ini juga paham coaching. Halo Sahabat Coaching, bertemu lagi dengan Titis di YouTube Coaching for Business. Wah, sudah lama sekali nih Titis tidak menyapa Sahabat Coaching di YouTube Coaching for Business. Nah, hari ini aku mau bawain topik nih tentang gimana sih caranya generasi Z mengatasi rasa bosan di saat sedang menjalankan bisnis. Nah, untuk topik kali ini kita akan bahas langsung dengan coach kita yang udah nunggu. Ada Coach Aditya. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach. Halo Titis, apa kabar? Baik, wah kayaknya sudah lama sekali nih Coach kita tidak ketemu. Iya ya, udah sekian bulan purnama ya. Iya nih Coach. Sehat Coach? Alhamdulillah, lagi agak flu pilek, demam, batuk, meriang, menggigil, tapi sehat. Ini mungkin efek dari polusi ya Coach ya. Iya. Efek ini ya, efek modern, zaman modern. Iya nih Coach, aku mau nanya nih Coach, mengenai gimana sih cara untuk kalangan Gen Z itu bisa konsisten dalam berbisnis. Oh, kok nanya gitu, emang kenapa? Nah, kan contohnya aku nih Coach. Kamu generasi berapa sih? Aku masih Gen Z sih Coach. Oh iya. Gen Z. Jadi Gen Z ini kan biasanya sering punya penyakit nih. Oh iya. Bukan penyakit yang parah. Penyakit kayak mager atau males nih. Iya. Kayaknya gitu. Nah, kemudian gimana sih supaya nih kita itu tetap konsisten gitu untuk berbisnis biar tetap nggak mager atau males ketika mager atau males itu melanda kita, tapi kita tetap konsistennya. Ya. Kalau kita bahas dulu generasi Z ya. Kalau berdasarkan literatur tuh generasi Z itu lahirnya kapan sih? Biasanya dari pertengahan tahun 90-an ya. Iya, betul. Sampai ya pertengahan 2010-an kali ya. Gitu. Ya kamu dilahir di tahun itu ya? Ya, sekitar segitu. Aku pikir kamu lahir tahun 2000 berapa gitu. Nah, masih muda dong ya aku. Oke. Jadi generasi Z ya. Sekarang berarti usianya berapa tuh ya? Antara berapa tuh? Antara 30. Loh, bukan antara 30. Antara 20 sampai 30 tahun. Ya kurangin aja kan ya gitu. Ya paling 25 tahunan ya, paling ini ya. Paling itu ya 25 tahun. Tengah-tengahnya 25. Ya, berarti kamu sekitar itu usianya ya. Coba silakan. Coba silakan tebak. Ya, jadi pertama itu kita pahami, dan kedua ya ini sih juga sebetulnya kalau memang sih secara literatur ya itu suka mengkategorikan generasi per generasi itu kayak gini gitu ya. Iya, betul. Generasi boomer kayak gini, generasi X kayak gitu, generasi Y kayak gono. Generasi Z ini Z udah terakhir nih, abjad. Terus habis itu apa? Nah ya setelah Z apa ya? Ya katanya nanti ada generasi alpha gitu. Jadi mulainya dari huruf Yunani gitu ya. Oke. Nanti kalau ini habis sampai omega, nanti mulai lagi mungkin dari ini alfabet Arab gitu ya. Tambah susah kita menghafalnya ya Coach. Ya memang sih dari literatur mengkategorikannya seperti itu untuk mempermudah pemahaman gitu ya. Bahwa generasi milenial kayak gini, generasi Z kayak gitu ya. Kalau generasi generasi Z ya, yang kamu pahami apa nih, kan diri kamu sendiri nih sekarang gitu ya. Kan dibilangnya kan lahirnya di di era-era teknologi ya, digital. Ya, betul. Gitu. Ya artinya ya kebanyakan mereka tuh udah langsung melek digital gitu ya. Umur SD aja udah bisa ngotak-atik segala macam ini ya. Udah main media sosial. Emang tuh terasa sih keponakan saya yang masih kelas 4 SD, 5 SD aja udah bisa kotak-atik. Yang saya nggak bisa gitu. Kalah ya. kita. Tab saya bingung, ada masalah apa dia bisa kotak-atik gitu. Bisa gitu ya, saya juga bingung. Harus belajar gitu. kita. Iya, terus mereka bahasa Inggris belajar selain dari sekolah ya dari YouTube, dari ini ya. Dari YouTube lah, dari media sosial itu ya, teknologi, mereka bisa belajar bahasa Inggris gitu ya. Itu karena mereka melek teknologi dan melek medsos. Iya, betul. Gitu ya. Kemudian kalau keponakan saya itu malah udah generasi alpha berarti ya. Iya. Udah di umurnya kelahiran tahun 2010 ke atas iya, kan. Kan baru umur 5 SD sekarang, kelas 5 SD. Gitu. Kalau generasi Z
mungkin udah mulai mau kerja ya, Ya, mau lulus kuliah yang lahirnya di awal-awal ya 90-an kuliah. gitu. Jadi udah kuliah dan udah mau kerja. Ya mereka lebih ke apa tadi, eh melek teknologi, Teknologi. melek medsos gitu ya, kreatif, inovatif gitu ya. Mm-mm. Dan ada yang bilang juga mereka sangat peduli dengan keseimbangan hidup dan keseimbangan badan, enggak ya? Iya, Keseimbangan hidup dan lingkungan lah gitu ya, atau yang sifatnya social works gitu ya. Nggak tahu kalau kamu gimana tuh? work life balance. Enggak ya, iya. Jadi itu hanya kalau saya perhatikan sih sebetulnya kan kreatif, inovatif tuh semua generasi ada gitu ya. Males apalagi semua generasi ada gitu Iya, kan. Ya kan? cuman kayak melekatnya itu di generasi Z Makanya itu. itu labelisasi gitu loh. Jadi Oke. saya tidak terlalu mengacu kepada labelisasi atau Mm-mm. kategori-kategori yang sifatnya kayak permanen gitu ya. Mm-mm. Cenderungnya begini, ini kayak gini, ini kayak gitu, cenderungnya begini gitu. Emang ngomongnya cenderung sih, tapi orang awam jadi kayaknya melabelisasi gitu loh. Jadi balik lagi kalau misal mengatakan bisnis yang seperti apa yang apa ya yang cocok buat generasi Z, atau bisnis apa yang membuat generasi Z tuh bisa apa ya supaya konsisten ya menjalankan Iya, bisnis supaya ya. tetap konsisten nih menjalankan Supaya bisnisnya. konsisten ya sebetulnya sama aja dengan generasi X, generasi Y, generasi boomer yang suka males-malesan. Perlakuannya menurut saya sama gitu loh ya. Gimana tuh, Coach? Nah jadi gini, memang sih ada juga yang kita gunakan sarana prasarana yang cocok dengan generasi mereka ya. Mm-mm. Misal ya kalau generasi Z itu kita perkenalkan teknologi berbisnis ya, itu menggunakan teknologi-teknologi yang mereka suka gitu kan. Ini generasi Digital, X. generasi Z maaf, Oke. generasi Z digital misalnya, Mm. media sosial, mereka bisa memanfaatkan teknologi-teknologi seperti itu dalam berbisnis, baik itu sarana marketing sampai ke aplikasi-aplikasi untuk produktivitas mereka, untuk scheduling, untuk Mm. bahkan keuangannya ada aplikasi-aplikasi gratisan gitu ya, juga bisa. Nanti kalau memang udah eh, lebih mapan lagi bisa beli yang aplikasi yang lebih ini ya, Berbayar. berbayar dan lebih lengkap Mm. gitu. Dari mulai hulu ke hilirnya tuh digital udah mulai menyediakan kan. Dan mereka suka tuh hal kayak gitu ya. Jadi pertama itu sih, itu dari sarana prasarananya udah Sarana banyak nih. Jadi prasarana. kita perkenalkan kepada mereka hal yang seperti itu yang membuat mereka semangat gitu ya. Mm-mm. Jadi berbisnis itu bukan seperti kayak bapaknya, kayak kakeknya gitu kan ngerjain bisnis gitu, tapi dia udah menggunakan media-media sosial atau teknologi. Itu tuh sangat senang banget sih mereka gitu ya. Kemudian juga dengan digital itu akan memicu kreativitas mereka yang memang kan sedang menggelora-geloranya, cilah. Kalau nggak disalurkan jadi jerawat gitu ya. Kreativitas seperti apa? Iya, kan misalnya dengan digital sosial media nih ya kan, Mm. mereka bisa misalnya apa sih memarketkan produknya itu kan dengan cara yang kreatif. Nah, Oh, gitu. oke. Atau mereka bisa menggunakan aplikasi-aplikasi produktivitas, aplikasi-aplikasi keuangan dengan cara yang kreatif dengan menggunakan aplikasi itu ya. Yang tadi digunakan itu baik Betul. gratis maupun berbayar. Bagus berbayar gitu ya. Dan juga ide-ide bisnisnya juga yang lebih orisinil yang cocok dengan mereka gitu loh. Ya kan? Artinya dengan dunia mereka yang kreatif gitu loh. Dunia Contohnya? bisnisnya gitu, dunia apa? Produk-produknya, jasanya yang mereka berikan Hmm. itu yang mereka jual gitu ya, mereka bisniskan gitu ya, lebih ke arah yang kreatif-kreatif itu mereka sangat cocok gitu. Oh. Ya kalau kamu misalnya apa? Jual baju yang gimana dikreatifin. Jual baju yang digabungin semua warna. Nah, kayak gitu ya yang memang sesuai dengan dunia mereka Mm-mm. gitu. Jadi banyak banget tuh dunia digital yang bisa mereka manfaatkan dari situ gitu ya. Nah, terlepas dari semua itu gitu ya, tetap aja malas kan terjadi gitu kan. Tetap. Jadi harus ini yang menurut saya sih sebetulnya perlakuannya semua generasi tuh harus sama ya. Di Mm-mm. mana-mana tuh orang males ya, ya biasalah kan. Itu wajar sih males gitu kan. Apa dalam menjalankan suatu apapun kerjaan gitu pasti ada Mm-mm. titik di mana mereka jenuh gitu kan. Bosen. Bosan, malas, apalagi kok nggak ada hasil-hasil gitu Iya. ya. Jadi di sini pengalaman saya sebagai coach ya Mm. itu selalu sama sih. Jadi
kita harus dapetin dulu sebenarnya goal mereka tuh apa sih dalam berbisnis. Oke, goal dulu. Goal utamanya yang harus diselaraskan dengan visi misinya dan value-nya gitu loh. Value-nya mereka apa misalnya, gitu ya. Itu harus diselaraskan dengan goal-nya dalam berbisnis. Gitu ya. Jadi kalau misalnya malas ya mereka harus mengingat kembali tuh ke visi misi dan goal-nya gitu ya. Jadi ya ini juga yang saya ajarkan sih di bisnis coaching ya, di pelatihan bisnis coaching saya gitu ya. Ada ya coach? SBCC bagaimana menggali value terutama sih sampai menggali ke visi misi hidupnya. Di bisnis coaching diajarkan ya coach? Di pelatihan Di Strategic pelatihannya. Business Coaching Certification yang sudah diakreditasi oleh ICF gitu. Wah. Ya jadi walaupun namanya bisnis coaching certification tapi tetap ilmu coachingnya bisa dipelajari untuk semua orang. Oh, banyak Ya. berarti. Karena kan untuk memahami tujuan hidup, visi misi hidup, value itu kan bukan hanya untuk business owner ya, untuk semua hal, semua kalangan. Gitu termasuk karyawan, boleh ibu rumah tangga, boleh apapun gitu. Semua orang bisa Perlu belajar tentang coaching. Iya, apalagi memahami bagaimana menentukan visi misi hidupnya gitu. Kemudian Iya ada dari situ bisa mengarah kemana-mana tuh kalau mereka sudah paham visi misi hidupnya, value-nya, itu bisa mereka terapkan ke bisnisnya seperti apa yang cocok dengan visi misi dan value-nya itu. Nah, gitu ya. Jadi itulah yang akhirnya membuat mereka lebih bertahan gitu. Karena ada value yang memang otentik dengan dirinya. Keotentikan ya. Itu bukan hanya untuk generasi Z sih, untuk semua generasi itu semua kalau kalangan. memang align ya, selaras dengan keotentikan dirinya akan cenderung lebih bertahan dalam suatu kegiatan atau apa ya, dalam hal ini berbisnis lah gitu. Ya, jadi mau itu bekerja dengan orang lain, mau itu berbisnis sendiri gitu ya. Ya itu kalau memang selaras dengan dirinya ya, kegiatan-kegiatan tersebut akan membuat mereka tuh termotivasi terus menerus gitu. Jadi ada internal motivation-nya yang lebih kuat gitu daripada eksternal gitu ya, external motivation gitu. Ya external motivation penting, cuman yang paling penting itu yang membuat mereka tuh tetap bertahan itu internal motivation-nya itu. Itu agar mengatasi ya coach, tetap mengingat lagi kalau misalkan emang kita lagi bosen, ingat tujuan kita apa dari bangun bisnis itu. Betul. Mungkin selain itu coach, selain kita mengingat, ada lagi cara selanjutnya gitu? Yang penting adalah mereka tuh masih perlu mentor ya atau coach menurut saya gitu. Mentor adalah seseorang yang memang sudah sukses dalam bidang yang ditekuni kan. Ya yang mereka bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi wisdom, berbagi suka duka gitu ya. Jadi kalau ada permasalahan tuh mentor bisa memberikan ini ya. Feedback kepada si Gen Z ini ya. Tentunya mencari mentor yang memang sesuai dengan bidang yang ditekuni oleh Gen Z tersebut. Kalau mentor ya, ya harus misalnya dia mau bikin apa nih, bisnis makanan. Ya dia harus dapetin mentor yang memang sudah sukses di bidang makanan gitu. Walaupun bisnis yang lain mungkin bisa juga ya, misalnya mentornya bisnis laundry gitu ya. Tapi kan sesuatu yang umum aja tentang bisnis yang mereka bisa share. Tapi kalau khusus makanannya kan mereka perlu mentor yang khusus dari itu ya. Nah mentor ini penting gitu ya. Kenapa tuh coach? Pertama itu sebagai sumber inspirasinya si generasi Z itu sendiri. Karena generasi Z itu kan masih butuh role model ya. Ya semuanya sih, semua yang baru umur segitu kan memang butuh role model ya. Orang yang pembimbing lah ya. Role model misalnya role model itu kayak sosok yang ditiru gitu ya. Nah, sosok panduan. Nah kemudian perlu guidance juga gitu ya, dari mereka, dari yang sudah jadi mentor ini gitu ya. Nah lebih bagusnya lagi kalau mentor ini juga paham coaching gitu loh ya. Paham coaching karena para mentor ini mereka sukses dalam bidangnya, mereka sudah banyak pengalaman, tapi bagaimana menyampaikannya ke Gen Z ini kan juga perlu ilmu lagi ya. Iya, karena kan, beda penyampaian kalau ke generasi beda bahasa milenial. Ya kan, ya generasinya berbeda, cara ngomongnya berbeda gitu ya, gaya pergaulannya berbeda. Iya betul. Gitu ya. Yang penting adalah bagaimana menyampaikan ke Gen Z ini ya dengan cara yang membuat si Gen Z itu mendapatkan suatu inspirasi atau awareness baru gitu loh. Nah itu dengan cara coaching ya. Jadi bagus sekali kalau mentor juga belajar coaching, intinya gitu ya. Karena nggak semua mentor itu punya kemampuan komunikasi yang pas gitu ya.
kepada mentinya gitu. Karena kan nggak sekedar cuma ngasih tau kamu harus begini, nggak bisa begitu juga kan. Kondisinya aja beda, walaupun sama-sama bisnisnya sama, tapi kan situasinya mungkin berbeda. Kemudian juga zamannya ini berbeda, masalahnya tentunya nggak persis sama gitu. Jadi perlu disesuaikan gitu ya. Coaching berarti banyak banget manfaatnya ya coach. Banyak gitu ya. Jadi yang belajar coaching sama saya itu nggak semuanya mau jadi coach profesional sih. Mereka banyak yang memang dia pada awalnya leader dan mereka ingin menerapkan coaching ini ke gaya leadership mereka sehari-hari gitu. Bukan menjadi coach profesional. Ya, dan juga bisa mereka gunakan untuk ketika mementor. Mereka juga mungkin mentor bisnis gitu ya. Jadi mereka menggunakan gaya coaching juga gitu loh. Kayak frameworknya coaching, cara bertanyanya, cara mendengarkan gitu ya, presence-nya itu sangat bagus, bisa diterapkan dalam ranah mentoring juga gitu loh. Mentorship ya. Jadi macam-macam gitu ya. Pentingnya coaching ini jangan dilihat belajar coaching supaya jadi coach profesional, enggak gitu ya. Mungkin hanya sepertiga dari ini alumni saya yang memang ingin menjadi coach profesional betulan gitu ya. Sisanya justru yang lebih besar itu ya menerapkan kesehari-hariannya. Oke, berarti ada 2 cara nih ya coach, tentang gimana caranya supaya generasi Z itu mengatasi rasa bosan ketika menjalankan bisnis ya coach ya? Ya. Oke, nah itu dia tuh tadi sahabat coaching. Berarti yang pertama ingat kembali nih tentang tujuan atau value sebelum memulai bisnis, dan yang kedua carilah mentor yang khususnya ada di bidang yang sedang kalian tekuni ya, atau bisnis yang kalian tekuni. Oke, Coach Adit, kalau misalkan teman-teman sahabat coaching nih ada yang mau ikut nih tentang pelatihan coaching, bisa lihat di mana sih? Ya, silakan buka di www.corporaconsulting.com. Cari di situ program certification ya, certification program ya, untuk coaching yang berbasiskan ICF 75 jam. Ya. Jadi di sana pelatihan coachingnya sudah diakreditasi oleh ICF, suatu lembaga coaching dunia yang memang memastikan agar kualitas pembelajarannya sesuai dengan yang standar yang sudah ditetapkan gitu ya. Jadi teman-teman jadi udah pasti belajar coaching, bukan belajar yang lain gitu ya. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di web yang tadi disebutkan oleh Coach Aditya. Oke, pembahasan kita cukup sampai sini saja. Saya Titis. Saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.